Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rumors, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini saya akan mengulas sebuah film tentang perjalanan mengerikan yang berjudul The Visit. Sebuah film dokumenter dengan gaya kamera handheld atau bisa dibilang seperti nge-vlog lah ya. Film ini berfokus pada dua orang kakak beradik yang pergi berlibur ke sebuah desa tempat kelahiran ibunya yang ternyata mereka pun terjebak dengan sesuatu yang nyata yang menjadi ketakutan mereka. Apa itu? Let's check it out. Diawali dengan penampakan seorang perempuan bernama Loretta. Dia adalah orang tua tunggal dengan dua anak. Setelah menikah bersama pria yang ia cintai dan akhirnya juga ditinggalkan, dia memutuskan hidup berpisah dengan orang tuanya sampai 15 tahun lamanya tanpa komunikasi. Spoken to my parents in 15 years. Akhir-akhir ini, orang tua Loretta menghubunginya melewati internet, meminta untuk bertemu dengan cucunya. Sehingga Loretta mencari tahu kesibukan orang tuanya yang ternyata mempunyai sebuah website counseling. Berbekal kisah ibunya, mereka berdua pun menginginkan untuk bertemu dengan kakek neneknya. Are you holding my camera properly? Dengan berat hati, Loretta pun mengizinkan mereka. Mereka berdua bernama Tyler dan Becca. Kunjungannya bertujuan untuk mengenali kakek dan neneknya yang tidak pernah mereka temui serta demi menyatukan kembali hubungan ibunya dan juga untuk memberikan waktu luang kepada ibunya agar bisa liburan dengan seorang yang dia cintai, ya pacar lah ya. Two from Masonville, PA. Our grandparents are meeting us. Singkat cerita, Becca dan Tyler pun sampai di desa kelahiran ibunya, yaitu Masonville, Pennsylvania. Di sana mereka telah ditunggu oleh dua orang yang belum pernah mereka lihat sama sekali. Dan mereka pun mendapatkan sambutan yang hangat dari kakek nenek yang telah lama merindukan cucunya. It's all good. And this is Frederick Spencer Jameson. This is Maria Bella Jameson. Setelah perkenalan singkat itu, mereka pun menuju rumah kediaman tempat ibunya dibesarkan. Tyler, look! It's Mom's tree swing. We're entering the home that Mom grew up in. Di sana mereka menyambut dengan makanan yang cukup dan juga telah mempersiapkan tempat tidur yang nyaman demi menyambut sang cucu. Rock, paper, scissors, shoot! Di sini, si kakek Frederick memperingati kedua cucunya tersebut untuk tidak mendekati basement karena terdapat banyaknya jamur, katanya. By the way, there's mold in the basement. We don't want you guys to get sick. Sementara nenek Maria sedang mempersiapkan cemilan untuk cucunya. You have to burn them. Mereka pun menghubungi ibunya Loretta dan memperlihatkan kepada sang ibu bahwa mereka baik-baik saja. How are they? Don't answer that. I don't care. B camera operator will be your official title. Setelah percakapan itu, Tyler yang bersemangat memulai turnya mengelilingi rumah tersebut. Dan ketika itu dia melihat kakeknya masuk ke sebuah kandang dan tidak menghiraukan panggilannya. Ya, namanya juga sudah berumur. Mungkin penglihatan dan pendengarannya sudah berkurang ya. Hi, Pop-Pop! What's in the shed, Becca? Ketika malam harinya, kakek Frederick kembali memberitahu kakak beradik ini bahwa waktu tidur di sana adalah jam 9.30 yang artinya mereka berdua tidak boleh keluar kamar atau tidak ada aktivitas lain setelah jam itu. Bedtime here is 9:30. Dan jam pun menunjukkan jam 10 malam lewat 23 menit di mana Becca pun tidak bisa tidur karena perutnya yang sudah mulai keroncongan. Akhirnya dia pun melanggar peraturan di rumah itu dan keluar kamar untuk mencari cemilan. Tetapi dia melihat nenek Maria dengan pakaian putih dan mengeluarkan muntahan seperti orang sakit. Nana's sick. Keesokan paginya, Becca menanyakan hal itu kepada kakeknya. Sang kakek pun menjelaskan bahwa terkadang nenek Maria memang mendapatkan flu dari virus yang berlangsung hanya 24 jam. Must have been a 24-hour thing. Hide and seek down here. Mom's hide and seek place. Lanjut, Becca dan Tyler menikmati kawasan rumah tersebut dengan bermain petak umpet, tempat di mana ibunya sering bermain. Ready or not, here I come. Ketika asik bermain di dalam lorong-lorong kecil itu, mereka pun mendengar suara seseorang yang ikut bermain dengan mereka. Sambil memanggil-manggil nama mereka berdua, sosok ini pun mulai mengejar mereka. Here I come, Tyler. Here I
Becca dan Tyler pun berlari ketakutan yang ternyata sosok tersebut tidak lain adalah nenek Maria. What the hell was that? Selanjutnya seseorang datang mencari kakek dan nenek mereka. Dia bernama Sam yang juga bekerja di rumah sakit yang sama di mana kakek dan neneknya bekerja memberi konseling. Hi, I'm Dr. Sam. I work at... Sam mengkhawatirkan Frederick dan juga Maria karena ketidakhadiran mereka dan juga tidak dapat dihubungi beberapa hari ini. Tetapi sang nenek dan kakek tidak sedang berada di rumah. They were supposed to volunteer a few days ago. Tyler yang masih penasaran dengan kandang yang sering dimasuki si kakek, diam-diam memasuki kandang tersebut. I'm going to go to the shed. Dan dalam kegelapan Tyler menemukan sebuah tumpukan putih yang ternyata adalah popok yang berisikan kotoran segar. Becca dan Tyler pun berkeliling kota kelahiran sang ibu dan melihat sekolah ibunya semasa remaja. This was young Loretta's high school. Tetapi tiba-tiba si kakek bersikap paranoid melihat seseorang yang ia rasa mengawasinya dan mengikutinya. Yang akhirnya kakek ini menghampiri pria tersebut dan menghajarnya. Belum selesai sampai di situ, keanehan lainnya mulai terlihat ketika malam hari. Mereka pun terbangun karena bunyi kegaduhan dari pintu luar kamarnya. Seperti bunyi cakaran pada pintu. I'm opening the door back up. Tyler yang penasaran dengan sumber bunyi tersebut membuka pintu kamarnya yang ternyata penampakan yang tidak wajar pun terlihat. Ya, perempuan tanpa busana dengan mencakar-cakar pintu adalah nenek mereka. Jesus, Becca, I'm blind. Keesokan paginya, tepat hari ketiga mereka di sana, Becca kembali menanyakan hal itu kepada kakeknya. Pop-Pop! Si kakek menjelaskan yang terjadi pada neneknya bahwa dia menderita kelainan seperti Sundown Syndrome atau sebuah kondisi di mana penderitanya mengalami gejala penurunan mental pada usia lanjut yang terjadi ketika gelap. Sorry about this. Sementara si nenek mengatakan bahwa dia tidak sengaja menumpahkan adonan pada laptop milik Becca sewaktu membuat kue, sekaligus memberitahu bahwa dia akan pergi ke gudang untuk melakukan sesuatu. I'm sorry. Ketika itulah Becca dan Tyler kembali menghubungi ibunya dan menginformasikan tentang keanehan yang terjadi pada kakek neneknya itu. Rebecca, how strange are they acting? Papa wears diapers and he keeps them in an outhouse. And Dari kejadian aneh yang mereka alami, Tyler merasakan adanya sesuatu yang terjadi pada kakek nenek mereka. Ditambah lagi laptop yang tertumpah adonan tepat di bagian kamera yang membuat mereka tidak terlihat ketika panggilan video bersama ibunya. there is something going on here. Keingintahuannya tentang masa kecil sang ibu, Becca pun mulai mewawancarai neneknya. Tetapi ketika menanyakan perihal kejadian saat ibunya pergi meninggalkan rumah, But what happened on the day Mom left? nenek Maria ini bereaksi tidak karuan sehingga percakapan pun dihentikan. No more questions about Loretta Jameson. Pada malam harinya, hal yang membuat mereka bingung lagi-lagi terjadi. Tepat lewat jam 10 malam, Tyler membuka kembali pintu kamarnya untuk memastikan sesuatu. Dan mereka melihat neneknya lagi-lagi berjalan dengan tidak wajar dalam kegelapan. Pagi keempat, mereka berjalan-jalan mengitari sekitar rumahnya dan melihat lagi keanehan lain di mana neneknya terlihat menatap sumur dengan sangat lama. Mereka pun melihat ke dalam sumur itu yang ternyata hanya berisikan air biasa. Pada siang harinya, ada seorang yang datang mencari kakek neneknya yang sedang tidak di rumah. Dia, Stacy, adalah seorang pasien di rumah sakit tempat kakek dan neneknya memberikan konseling. Stacy mencari mereka karena keberadaan mereka yang tidak pernah lagi menampakkan dirinya ke rumah sakit. We're supposed to stop by on Saturday, but they never showed. Ketika sore harinya, Becca mendengar neneknya tertawa lepas dan menganggap sang nenek sedang menonton acara TV kesayangannya. Sehingga dia pun menghampirinya. Tetapi sisi gelap nenek lain pun terlihat karena dia hanya tertawa sendiri di kursi goyangnya. Nana, you okay? I have the deep, dark keys. Tidak
Tidak hanya itu, dia juga melihat kakeknya sedang memegang pistol yang mengarah ke dalam mulutnya dan mengelak bahwa dia sedang membersihkan pistol tersebut. Pop-Up, I think Nana's... We're just cleaning it. Dengan keanehan yang terjadi, dia pun memutuskan memasang kamera di dalam rumah tersebut. Tepat jam 10 malam lewat 41 menit, Nenek Maria ini keluar dan membuka tutup pintu berulang kali. Dan tiba-tiba, dia mengetahui keberadaan kamera dan merekam dirinya. Dengan sebuah pisau di tangannya, dia pun menggedor-gedor pintu kamar Becca dan Tyler yang tertidur lelap. Stay in bed. Melihat rekaman itu, Becca pun memutuskan untuk mengakhiri kunjungannya ke rumah neneknya malam itu juga dan berusaha menjauh dari kakek neneknya. We're ending this trip tonight. Tetapi saat itu Becca melihat Stacy sedang berargumen dengan kakek neneknya. Momen tersebut dimanfaatkan Becca untuk membersihkan kamera laptopnya yang terkena adonan dari si nenek. Dan Tyler pun menyadari keberadaan Stacy yang belum meninggalkan rumah tersebut. Is everything all right? We're just playing! I got it all off. Mereka pun kembali menghubungi ibunya yang telah kembali dari liburan. Mereka meminta untuk dijemput detik ini juga. What happened? Mom, get in the car and come right now. Mendengar permintaan itu, Loretta pun menanyakan permasalahan yang terjadi dan menanyakan keberadaan orang tuanya. Where are Nana and Pop-Up? Tyler pun langsung memperlihatkan ketika nenek dan kakeknya yang berada tepat di depan kandang. Melihat pandangan itu, nenek dan kakek yang awalnya menyambut mereka hangat, ternyata bukanlah orang tua dari Loretta. Nah lah. Those aren't your grandparents. Menanyakan orang tua aslinya, Loretta pun langsung menghubungi polisi setempat dan menuju kota kelahirannya itu. Get you and your brother out. Try to get to a neighbor. After we clear up, I have a fantastic idea. Sementara, nenek dan kakek palsu ini kembali dan mengajak Becca dan Tyler untuk bermain demi merayakan hari terakhir sebelum mereka pergi. Sebelum itu, nenek palsu pun meminta Becca bersih-bersih. Berpura-pura tidak mengetahui bahwa mereka palsu, Becca pun melakukan hal biasa. Sampai dia diminta untuk membersihkan oven, tetapi tiba-tiba Could you clean that oven for me, Becca? Oh, this'll just take a second. nenek menutup ovennya beberapa detik dan kembali membukanya. Wait a minute. There she is. Di saat seperti ini, mereka berdalih untuk membuat rekaman di luar rumah di hari terakhirnya, dan mereka pun keluar. Tetapi, saat membuka pintu, pemandangan yang tak lazim pun mereka lihat bahwa Stacy telah tergantung di pohon depan rumah itu. Big team. Sang kakek juga langsung menutup pintu dan kembali membawa mereka masuk. I'm having so much fun. Mereka pun mulai bermain lempar dadu. Becca dan Tyler mencoba untuk bersikap biasa. Ketika itu Becca meminta izin untuk pergi dengan alasan baterai kameranya yang hampir habis, yang ternyata dia pergi ke basement, tempat yang dilarang oleh sang kakek dari awal mereka datang. Sementara nenek palsu lagi-lagi bertingkah aneh karena waktu telah melewati jam 9 malam, sehingga si nenek pun dibawa ke kamarnya. Are you down here? Dengan firasat kakek dan neneknya yang disembunyikan di basement, Becca pun memasuki ruang tersebut. Basement tersebut dipenuhi dengan barang-barang, dan dia menemukan sebuah foto dari nenek kakeknya dan juga sebuah jaket yang bertuliskan Rumah Sakit Jiwa Maple Seed, serta mayat kakek dan nenek asli mereka yang ditimpa dengan barang-barang lain. Tetapi tiba-tiba si kakek pun telah berada tepat di ruangan itu dan mengakui telah membunuh kakek nenek mereka yang asli. That was a bad thing they did. Hingga akhirnya Becca pun dibawa ke ruangan yang sama dengan nenek palsu. All dying today, Becca. Sedangkan Tyler telah tergeletak di lantai dengan memegang kepalanya, yang artinya Tyler juga telah dipukul di bagian kepala oleh kakek ini. I'll tell you a story. Kembali ke Becca yang was-was dengan gerak-gerik neneknya, ternyata si nenek ini mengikuti Becca kemana-mana hingga dia berada di belakang Becca dan menghantamkan Becca ke kaca berkali-kali. Tidak tinggal diam, Becca pun berusaha menyelamatkan dirinya dari serangan nenek palsu ini dengan menusukkan pecahan kaca hingga dia berusaha keluar dari kamar tersebut.
Satu lagi informasi yang ketinggalan, Tyler yang bermasalah dengan kuman selalu membersihkan dirinya jika terdapat kotoran. Hal itu menjadi senjata bagi kakek palsu ini dan dia pun menempelkan kotoran segar dari popoknya ke muka Tyler yang membuat Tyler membeku tidak bergerak. Akhirnya Becca pun menyerang kakek palsu yang dibantu oleh Tyler ini ketika melihat sang kakak beraksi, sampai kakek ini tidak bergerak. Ketika itulah kepolisian setempat beserta ibunya pun datang dan film pun berakhir. Jadi, nenek dan kakek palsu itu bernama Michelle dan Claire. Mereka adalah pasien rumah sakit jiwa Maple Seed, tempat Frederick dan Maria, orang tua dari Loretta, bekerja sebagai konselor. Mengetahui kedatangan cucu dari konselornya, karena kerinduan akan seorang anak, Michelle ini berniat untuk menjadikan istrinya sebagai nenek selama seminggu. Karena mereka telah kehilangan anaknya di masa lampau akibat Claire yang telah membuang anaknya ke sebuah kolam. Kematian anak mereka menjadikan trauma berat yang membuat mereka memiliki gangguan jiwa. Itulah motif pembunuhan dari nenek dan kakek Becca dan Tyler yang berakhir tragis. Oke, sekian, terima kasih. Bye-bye.